Bukan balam sembarang balam, balam Jambi terbang rendah. Bukan salam sembarang salam, salam kami yang kecil. Asam mampalam siasam agung, tidaklah sama siasam bau. Jawablah kami punya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah ini. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada pemuka alam, pahlawan revolusi Islam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada majelis ini mendapatkan syafaat yaumul masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk apa meminum jamu supaya badan menjadi sehat? Mari datanglah ke majelis ilmu sebagai bekal dunia akhirat. Beramai-ramai kita ke masjid, lakukan ibadah sesuai syariat. Mari ramaikan majelis maulid, semoga kelak dapat jamaah. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Asrori MA selaku pengisi tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ketua RW 06 Kelurahan Tangerang Timur. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid Al-Jami Al-Rahmah dan Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jami Al-Rahmah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara Maulid malam ini sebagai berikut: 1. Pembukaan dari protokol. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Penampilan sholawat oleh anak-anak didikan subuh. 4. Kata sambutan oleh Ketua RW 06 Kelurahan Tangerang Timur. 5. Tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW. 6. Penutup. Berikutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qoriah Ibu Hajjah Nursiah dan sari tilawah oleh Zaki Setiawan. Kepada Ibu Hajjah Nursiah dan Zaki Setiawan dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Haji Muslim dan Zaki Setiawan. Semoga apa yang dibacakan tadi akan menambah keberkahan majelis maulid ini. Berikutnya kita dengarkan penampilan salawat anak-anak didikan subuh. Kepada anak-anak didikan subuh dipersilakan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Fatma di masjid yang sudah mengambilkan jalan. Masjid pertama Al-Jami'atul Rahmah. Masjid terletak di Jalur Agung, bulan Rabiul Awal dan termasuk lahir manusia yang paling agung. Jalan-jalan ke arah mana? Sehingga semenjak dari upaya hadirin hadirat diajak membuat tenang habis tausiah ada jalan. Berikutnya kita dengarkan tausiah maulid yang ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Asmadi. Kepada Ustaz Asmadi ini persilakan. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi acara Maulid itu Pak Ustaz? Tak kurang dari ompel. Apa itu? Pertama, sholat berjamaah. Tadi kita sholat isya berjamaah. Itulah isi Maulid. Yang kedua, Maulid Nabi itu isinya apa Pak Ustaz? Mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dibaca oleh qari'ah kita tadi. Yang ketiga apa Ustaz? Mendengarkan syair salawat yang dibacakan oleh anak-anak kita tadi. Inilah calon-calon wali kota 2040 itu. Amin. Awak tak ada atau tidak? Mereka jauh dari handphone, mereka jauh dari main, mereka jauh dari berkeliaran. Mereka mau datang ke masjid. Guru-gurunya sabar membina anak-anak ini, mau tampil mereka. Makanya ketika keluar itu, merdeka. Senang mereka. Keberadaan mereka dihargai oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu, oleh emak-emaknya. Ditampilkan dia, bangga mereka. Maka ibu bapak yang punya anak tadi pandai anak dan bersolawatnya, mau anak dan sholatnya. Ketika kalian mau tampil baca selawat, kalian sholat tadi, hilang sakit mak kalian melahirkan kalian. Hilang pone ayah kalian mencarikan makan untuk kalian. Maka jadi oranglah kalian besok. Amin. Jadi gubernur tahun 2040. Amin. Minimal jadi ketua masjid Al-Jami'atul Rahmah. Amin. Ya takkan siapa yang akan mengganti ketua masjid? Mereka lah. Maka malam ini kita sholat berjamaah baik, baca Quran kita dengarkan baik, dengar sholawat baik, dengar uraian ceramah Maulid Nabi baik. Yang kelima kita makan-makan nanti insya Allah. Jadi tak ada bid'ahnya, tak ada. Tak pernah dibuat Nabi tak pernah memperingati kelahirannya. Nabi memperingati kelahirannya setiap hari Senin dan Kamis. Kenapa kau puasa setiap hari Senin ya Rasulullah? Aku dilahirkan pada hari Senin. Aku bersyukur kepada Allah. Aku dilahirkan hari Senin, maka aku berpuasa. Ustaz, kamu lahirnya hari Rabu, puasa-puasa enggak? Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, rakaat yang kedua. Wa zakkirhum fi ayyamillah. Ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Apa maksud hari-hari Allah itu Pak Ustaz? Dalam tafsirnya kita tengok bini'amillah, dengan nikmat-nikmat Allah. Apa nikmat Allah Pak Ustaz? Dulu di bulan Muharram, ibu puasa tanggal 10 Muharram, namanya puasa Asyura, ya tak? Nabi datang ke Mekah, nampak orang Mekah itu puasa. Puasa apa kalian kau? Kata Nabi. Kami puasa Asyura ya Rasulullah. Kenapa kalian puasa? Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram ini. Maka kami berbahagia, bergembira, bersyukur, berpuasa kami setiap hari Asyura. Nabi Musa itu ditumbuknya tentara Fir'aun, mati. Sebenarnya apa tangan Fir'aun, tangan Nabi Musa. Fir'aun marah karena pasukannya dibunuh oleh Nabi Musa. Mereka pun hanya ninju aja melerai perkelahian. Mati, dikejarlah Musa itu oleh Fir'aun dengan tentaranya. Kita kejar Musa dan Bani Israel. Dikejarlah Nabi Musa oleh Fir'aun
sampai di Laut Merah. Nabi pukul Laut Merah itu dengan tongkatnya terbelah. Lewat Nabi Musa, selamat Nabi Musa menyeberang ke Palestina. Fir'aun laknatullah alaih sampai di tengah air tadi bersatu kembali, tenggelamlah Fir'aun, mati Fir'aun di Laut Merah. Kenapa ketika orang kafir Quraisy bersyukur karena Nabi Musa dilahirkan, diselamatkan Allah, kenapa kita tidak bersyukur dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka malam ini kita bersyukur karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk meluruskan agama Islam, menyampaikan agama Islam. Kalaulah tak sampai Nabi Muhammad menyampaikan agamanya kepada kita, mungkin kita menyembah batu, menyembah kayu, menyembah berhala, menyembah batu dan lain sebagainya. Maka kita malam ini bersyukur karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, dengan diutusnya, diselamatkannya Nabi Musa oleh Allah dari kejaran Fir'aun, maka kita juga bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan ini juga, bulan ini aja kita memperingati peringatan Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dulu tahun-tahun 80, ibu atau bapak orang tua kita baru menerima kelahiran cucu, kelahiran anak. Hari ke-7 disembelihlah 2 ekor kambing untuk diakikahkan. Saat akikah itu diundang grup marhaban, berjanji marhaban, dibacakan. Jadi ketika marhaban berjanji itu dibacakan, itu mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma tamma hamlihi syahrani, ketika sempurna kehamilan Aminah 2 bulan. Syahrani itu artinya 2 bulan. Orang sekarang tak tahu Syahrani, yang tahunya Syahrini. Apalagi Lomang Syahrini terkenal. Tufiya bil Madinati abuhu Abdullah, diwafatkanlah ayahnya Abdullah. Itu kan syair yang disusun oleh Imam Barzanji dari Madinah tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu itu sejarah dibacakan, sejarah Nabi itu dalam syair Barzanji. Jadi ketika Tufiya bil Madinati abuhu Abdullah, Allah, seharusnya kita menangis. Kenapa? Nabi masih di dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Itu sejarah, cuma kita kan tak paham. Jadi sebetulnya kita memperingati Maulid Nabi itu acara akikah. Sekarang enggak. Ibu-ibu rebana diundang juga, tapi yang pendek-pendek aja lah, Bu. Marhaban jadah. Jangan melamun, Bu. Organ tunggal lah menunggu. Jadi kita sekarang lebih banyak mengundang organ tunggal daripada grup berjanji marhaban. Maka besok lahir cucu bapak, lahir cucu ibu. Bukan maksudnya menghalang rezeki organ tunggal itu. Undang ibu-ibu grup rebana ini untuk menyanyikan syair lagu berjanji. Jadi kelahiran anak dulu mau sunat Rasul. Anak-anak kita mau sunat Rasul, itu tak langsung dipotong, khatam kaji dulu. Lalu dia diperjanjikan marhaban dulu, ditepuk-tepuk tawar dulu karena ini anak mau dewasa lagi. Mau apa lagi? Mau menikah anak kita itu, sudah dilamar, mau memasak inai. Itu pakai khatam kaji, pakai berjanji marhaban. Dulu lengkap acara, sekarang main singkat-singkat dipotong kompas. Tidak ada lagi dibudayakan berjanji marhaban. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka Maulid Nabi ini
bukan saja bulan Rabiul Awal ini kita peringati dulu. Kalau kita ingat, kita sadar kembali, acara akikah, acara pindah rumah, acara sunat Rasul, acara masang inai, acara mau khatam kaji, itu dibacakan berjanji marhaban di rumah kita. Maka kita hidupkan budaya itu lagi untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad? Ya, karena tanggalnya bulan Rabiul Awal, pusat bulannya Rabiul Awal, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Kita memperingati Maulid Nabi karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa cinta Pak Ustaz? La yu'minu ahadukum, la tidak yu'minu beriman, ahadukum salah seorang kamu, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku, kata Nabi, lebih mereka cintai biwalidihi daripada anak, wa walidihi orang tua, wan nasi ajmain. Jadi Bapak Ibu, iman saya, iman Bapak, iman Ibu belum sempurna, atau kita dikatakan tidak beriman kita sampai Nabi lebih kita cintai daripada anak, orang tua dan manusia sekalian. Sekarang saya kalau mau nanya, ibu lebih cinta kepada suami atau Nabi? Bapak lebih cinta kepada istri atau anak? Saya lebih cinta kepada Nabi, Pak Ustaz. Takut dibilang bohong. Saya lebih cinta kepada anak, Pak Ustaz. Takut dibilang tak beriman. Maju kena. Maka kita adakan maulid ini malam ini untuk apa? Meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi, agar kita dikatakan orang yang beriman. La tidak yu'minu beriman, tidak beriman. Marahlah bapak-bapaknya. Ngapa Ustaz bilang kamu tak beriman? Lapone kamu salat, lapone kamu haji, lapone kamu umrah. Ustaz bilang tak beriman. Bukan tidak beriman. Kata ahli hadis, maknanya belum sempurna iman kita. Kapan baru iman kita sempurna? Sampai kita lebih mencintai Nabi daripada anak, daripada orang tua dan manusia sekalian. Maka malam ini kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana ciri orang yang mencintai Nabi itu, Pak Ustaz? Yang pertama, kata ulama, uhibbu syai'a aktsara min zikrihi. Mencintai sesuatu itu selalu diingat, selalu disebut. Bapak dulu sebelum menikah dengan ibu, inginlah menengok bertemu ibu itu, tapi tak bisa karena calon mertuaku galak orang. Rindulah bapak ni nak bersuara dengan ibu, payah nak bersuara, asal nampak aja atau rumahnya lah hilang rindu. Nampak atau rumahnya hilang rindu. Ini kayak cinta Hayati dengan Zainuddin. Ibu pun begitu, ingin ketemu dengan bapak tapi malu, tak bisa. Asal nampak kereta untunya lah loper rindu. Asal nampak kendaraannya lepas rindunya. Asal nampak punggungnya dan kejauhan lepas rindu. Bagaimana kalau kita mencintai Nabi, Pak Ustaz? Jarak kita 1400 tahun dengan Nabi. Maka untuk menandakan bahwa kita itu cinta kepada Nabi, selalu diingat, selalu disebut. Menyebut Nabi ini ada caranya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai oleh anak-anak kita dari sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
dikumandangkan. Siapa yang menjawab azan, menjawab seruan azan sama dengan seruan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selesai azan dia angkat tangan, dia baca Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dalam Sunan At-Tirmizi kata Nabi, wajabat lahu syafaati yaumul qiyamah, wajib orang itu mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat nanti. Maka mulai hari ini jangan sia-siakan seruan azan dan doa setelah azan, karena isi doa itu adalah salawat kepada Nabi. Nabi wajibkan untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi di yaumil mahsyar kelak. Insyaallah. Apa syafaat itu Pak Ustaz? Tadi protokol bilang syafaat, saya bilang syafaat. Syafaat itu dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri. Syaf'i itu artinya genap, watri itu witir, artinya ganjil. Ketika besok di mizan ditimbang amal kita, amal jahe awak borek, amal baik kita ringan. Ringan ini minus kurang, kurang itu ganjil. Ketika Nabi melihat kondisi itu dan kita banyak bersolawat, kata Nabi, aku sempurnakan, aku genapkan amalan dia ini karena dia banyak bersolawat kepada aku. Jadi syafaat itu pertolongan betul, tapi kurang tepat. Yang tepat itu adalah kita mendapatkan penambahan amal karena kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sholat tahiyat akhir baca solawat, azan tadi pakai solawat, doa pun pakai solawat. Coba kalau Bapak Ibu berdoa tak baca solawat, sepanjang tadi boruk pun doa. Tahu tadi boruk? Tadi boruk itu lah sampai ke ujung kelapa, tadinya masih belum bawah. Itu saking panjang. Sepanjang apapun doa kita, tapi tak ada sholawat kepada Nabi, maka doa kita ditolak. Maka doa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Kalau tak ada salawat, doa kita mardud ditolak. Salat tak ada salawatnya, tak sah. Begitulah pentingnya salawat ini. Maka apa ciri orang yang mencintai Nabi itu? Selalu mengingat, selalu menyebut. Mulai sekarang banyak-banyak bersalawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersalawat untuknya 10. Wa khatta anhu asyara sayyi'at, Allah hapus dosanya 10. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah angkat derajatnya 10 derajat. Itu yang pertama. Kita singkat saja, jam 9 kita selesai insyaallah. Pertama, selalu mengingat, selalu menyebut. Yang kedua, bagaimana cara mencintai Nabi itu? Kata pepatah kita Melayu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka. Kenapa kita tak cinta kepada Nabi? Tak kenal. Nabi itu lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah itu. Anak Nabi ada berapa orang? 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Kedua Ibrahim, Zainab, Fatimah. cucunya apa? Atuk apa? Tapi atuk apa?
Bagaimana mau tumbuh cinta kita kepada Nabi? Anak Nabi kita tak tahu, namanya kita tak kenal. Namanya tidak. Pemain bola hafal Pak? Pemain voli badminton kenal Pak? Pembalap dunia kenal dia. Tapi kita tidak mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ketika Nabi sebelum lahir itu ada namanya Abu Uzza. Abu bapak, Uzza menyala. Kalau saya sebut Abu Uzza, bapak ibu kurang kenal namanya. Tapi kalau saya sebut gelarnya, panggilannya, bapak kenal. Siapa Abu Uzza itu Ustaz? Abu Lahab. Abu bapak, Uzza menyala. Kenapa? Karena dia menyala. Apa yang menyala? Kegantengannya. Karena Abu Lahab itu ganteng. Ganteng tapi tak sholat. Maka kalau ada orang ganteng tak sholat, nah sama aja Abu Lahab. Jadi ada orang ganteng tak sholat, Abu Lahab tak sholat. Apa kata Abu Lahab? Dia punya pembantu namanya Suwaibah. Suwaibah, ya. Adik iparku Aminah, dia sedang hamil tua. Tolong kau jaga, kau bantu, kau bawa dia ke rumah persalinan nanti, Taman Sari. Kalau dia lahir nanti, tolong kabari saya. Baiklah, karena Suwaibah ini pembantu budak. Dibantu oleh Suwaibah ini tadi, ketika lahir Nabi Muhammad dari rahim Aminah, dikasih taunya, ya Abu Lahab, ya Abu Musa, ya kemenakanmu anak Aminah sudah lahir. Laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa dia senang dengan kelahiran anaknya laki-laki? Dia tanya laki atau perempuan. Karena kalau perempuan, anak dulu, orang dulu kalau lahir perempuan itu aib. Tapi yang lahir laki-laki gembira. Betul ya. Karena senang Abu Lahab ini atas kelahiran ponakannya Muhammad. Apa kata Abu Lahab? Suwaibah, mulai hari ini engkau bebas, engkau tak lagi menjadi budak. Berapa harga budak saat itu Bapak Ibu? Harga budak 10 ekor onta. Untuk membebaskan budak itu 10 ekor onta harus bayar. 10 ekor onta, kalau unta itu kini harganya 35 juta. Kali 10 350 juta. Abu Lahab senang hatinya dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Dia bebaskan budaknya seharga 350 juta. Awak ada orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, masak kambingnya 2 ekor. Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka. Apa dalilnya? Tabat syada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia saja yang sudah dijamin masuk neraka, gembira dengan kelahiran Nabi. Ketemulah Abu Lahab ini dengan abangnya Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Lahab, ya, gimana kabarmu? Baik. Kamu ini sudah dijamin masuk neraka oleh Allah, kata Nabi. Ya, tapi kata Abu Lahab, azabku diringankan oleh Allah setiap hari Senin karena aku gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang tak bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad hari ini, itu lebih parah dari Abu Lahab. Diundang oleh pengurus dan datang, tapi mungkin ada halangan. Paling tidak kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenali dengan Nabi Muhammad. Dia dilahirkan di kota Mekah. Waktu itu ada upaya penguasaan dan penghancuran Ka'bah oleh Abrahah. Abrahah ini gubernur Yaman. Rajanya Najasyi di Afrika. Dia buat surat, "Hai tuanku, saya mau buat tempat ibadah yang cantik di Yaman ini
dengan harapan orang Mekah beralih ibadahnya dari Mekah ke tempat ibadah yang mau aku bangun itu. Oleh raja, surat dan proposal kita di ACC, silahkan dikirim bantuan. Dibangunnya lah gereja tadi yang cantik. Surat tadi bocor, ketahuan oleh orang Quraisy dari suku Quraisy. Ditengoknya, apalah Abraha ini mau menandingi Ka'bah pula. Dia datang ke Yaman, ditengoknya memang dia dibangunnya gereja yang cantik. Lalu karena dia tak senang Abraha ini mau menyaingi Ka'bah, satu riwayat dia datang ke mihrab yang suci kayak gini, dia buang kotoran di sini. Riwayat kedua, dibakarnya gereja yang dibangun oleh Abraha. Tentu Abraha marah. Wah, ini tak betul orang Quraisy ini, orang Quraisy ini. Lalu dia buat surat lagi. Tuhan, tempat ibadah kita dibakar oleh orang Quraisy dari suku Quraisy. Kita harus balas dendam. Tolong saya kirim pasukan. Dikirimlah pasukan berkuda, pasukan pemanah, pasukan pedang. Ada lagi pasukan yang menunggangi gajah. Gajahnya berang-berang. Nah, namanya gajah Afrika. Sebedang masa mungkin ada gajah. Mungkin besar gajah. Berangkat mereka ke Mekah. Sampai di Mina, Bapak Ibu yang pernah haji, sampai di Mina, bermalam di Mina, gajah tadi tak mau didorong. Kenapa? Dia takut dengan Ka'bah. Tapi karena dipaksa terus oleh pawang, maju dia sampai di bukit Safa, berhenti mereka. Abdul Muthalib, juru kunci Ka'bah, datuk Nabi, nampak dari kejauhan, banyak pasukan, siapa itu? Didatangi. Pas ditengok, engkau Abraha, kata Abdul Muthalib. Iya Abdul Muthalib. Ada apa kau datang? Aku mau balas dendam terhadap perbuatan kaummu dari suku Quraisy, orang Quraisy. Kenapa dia? Dibakarnya gereja kami. Berdiplomasilah antara Abdul Muthalib dengan Abraha. Abraha, kalau yang menghancurkan Ka'bahmu itu orang dari suku Quraisy, ambil dia, tangkap dia, pancung dia, selesai. Tak perlu kau bawa pasukan sebanyak ini. Betul juga. Tapi berkelit lagi Abraha. Betul. Tapi karena dia menghancurkan tempat ibadah kami, tempat ibadah kalian harus kami hancurkan juga. Tak tembus diplomasi, tak ketemu. Lalu apa kata Abraha? Pokoknya kami harus menghancurkan Ka'bah karena orang telah menghancurkan tempat ibadah kami. Kata Abdul Muthalib, kalau kau tetap mau menghancurkan Ka'bah ini, wahai Abraha, kami tak bisa menghalang. Gajahmu sebesar pasukanmu ini banyak, kami tak bisa menghalang. Tapi kalau engkau mau menghancurkan, biar saya kosongkan dulu Ka'bah ini dari orang-orangku, biar mereka tak mati terinjak-injak nanti oleh gajahmu ini. Tapi ingat, kata Abdul Muthalib, walaupun kami tak mampu membela Ka'bah ini ada yang menjaga, kata Abdul Muthalib. Kita koma di sini dulu Bapak Ibu. Abdul Muthalib, walaupun dia kafir, tak masuk Islam, tapi sebetulnya dia yakin bahwa Tuhan itu ada. Dengan ungkapan, kalau kami tak mampu menghalangmu wahai Abraha, tapi kami yakin Ka'bah ini ada yang menjaga. Siapa? Tuhan. Walaupun dia kafir, berarti dia yakin Tuhan itu ada. Sama dengan orang ateis yang tak ngaku ada Tuhan. Dunia ini terbentang begitu saja. Tuhan itu tak ada, Tuhan sudah mati. Apa kata dia? Ketika dia terombang-ambing di laut, kena badai, kena ombak, menghantam batu karang, pecah kapalnya itu. Bergantung dia di selembar papan. Apa kata dia? Oh my God, Tuhan tolong aku. Berarti orang ateis itu yakin juga bahwa Tuhan itu ada. Cuman hatinya yang keras, tak mau ngaku.
Singkat cerita, setelah dikosongkan Ka'bah tadi, apa kata Abraha? Serbu. Gajah mulai menyerang Ka'bah, kuda mulai menyerang Ka'bah. Sebelum mereka menyentuh Ka'bah, terjadi apa yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tarmihim faja'alahum. Itulah salah satu hikmah kita memperingati Maulid Nabi. Dibacakan di imam surat itu, oh itu ayat tentang itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak tahukah kalian apa yang sudah Allah perbuat terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah kalian tak tahu bahwa tipu daya yang dibuat oleh Abraha itu menyesatkan dia sendiri? Apa maksud tipu daya? Menurut analisa sejarah, proyek Abraha tadi proyek gagal. Dibuatnya gereja, tak ada orang yang datang. Dibakarnya sendiri. Dituduhnya orang Quraisy yang membakar, biar ada alibi alasan untuk bisa menyerang Ka'bah. Itu namanya politik lempar batu sembunyi. Kalau ada orang seperti itu gini, itu dia turunan Abraham. Asik melempar batu, lempar fitnah, bola panas ini lempar dan isu ini fitnah ini, habis ini dia. Yang kedua, menurut analisis sejarah, Abraha ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Ka'bah itu, Mekah itu di tengah. Kalau tengoklah di global dunia, Ka'bah itu di tengah. Orang dari sini mau ke sini mesti singgah dulu di Mekah. Kalau singgah di Mekah, berkumpul orang, terjadi transaksi pertukaran barang dengan uang, kota dagang. Jadi dia ingin menguasai. Allah tak mengizinkan Abraha menguasai Ka'bah, menguasai kota Mekah, maka wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah utus burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, melempar batu dari neraka sijil. Faja'alahum, Allah jadikan pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan ulet. Ibu punya bunga di rumah, dimakan ulet, betul. Kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, batu yang dibawa burung tadi jatuh ke tanah, berubah menjadi virus. Virus tadi menyerang kaki kuda, kaki gajah, dimakannya kaki, naik ke betis, naik ke lutut, naik ke paha, mati. Kena ke kaki pasukan, dimakannya kaki, dimakannya betis, dimakannya lutut, dimakannya paha, dimakannya habis, mati. Abraha bisa mengelak, tapi ujung kakinya kena oleh batu tadi. Lari dia ke kampungnya Yaman untuk mencari tabib dokter, tapi itu perlu naik, akhirnya Abraha tewas. Di tahun itulah Nabi lahir, saat usaha penguasaan kota Mekah oleh Abraha, Nabi Muhammad lahir. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah 12 Rabiul Awal tahun Gajah, karena terjadi upaya penyerangan kota Mekah oleh Abraha. Itu cerita yang sudah pernah kita dengar berulang-ulang kali. Mencintai Nabi Muhammad, pertama banyak sholawat. Yang kedua, kenali Nabi lebih dalam, baca buku sejarah Nabi. Ada ceramah Maulid Nabi, dengar cerita tentang Nabi. Kenali Nabi. Orang Barat saja menulis Nabi itu manusia yang paling berpengaruh di dunia nomor 1. Kenapa gitu Pak Ustaz? Kalau Einstein, kalau orang-orang hebat dulu, dia buat teori, dia buat ilmu, mati dia,
ilmunya hilang, pengaruhnya hilang. Nabi Muhammad walaupun maaf sudah meninggal dunia, tapi pengaruhnya tetap ada. Masih ada dia di hati kita, ajarannya masih kita jalankan, agamanya masih ada dan berlaku sampai hari ini. Maka pengaruh Nabi Muhammad itu 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada pengaruh Nabi Muhammad sampai kepada kita. Walaupun kita tak bertemu dengan Nabi, tapi ajarannya itu berpengaruh kepada kita. Itulah sebab orang Barat membuat manusia yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 itu Nabi Muhammad SAW. Karena tokoh-tokoh dunia, katakanlah Hitler yang membunuh jutaan manusia pakai gas beracun sampai ditembaknya, mati Hitler, pengaruhnya hilang, belum ditakuti orang. Tapi Nabi Muhammad karena akhlaknya yang baik, karena ajarannya yang baik, membuat dia orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Yang ketiga, apa ciri orang yang mencintai Nabi? Agar bisa mencintai Nabi itu mengikuti akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi, Pak Ustaz? Nabi itu menjadi suami yang baik. Apa Nabi suami yang baik, Pak Ustaz? Satu kali Nabi ada rapat di rumah sahabat. Dia pamit kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, ya, malam ini aku ada rapat di rumah sahabat. Nanti aku pulangnya lambat, engkau tidurlah duluan ya." "Iya bang." Kuncilah pintu. Aisyah tidur, Nabi pergi. Mungkin jam awal jam 2 boleh Nabi pulang. "Assalamualaikum Aisyah, abang pulang." Tak dibuka pintu. 2 kali. "Aisyah, abang pulang." Tak dibuka. Ada Aisyah lagi. 3 kali. "Aisyah, abang pulang." Tak dibuka. Kata Nabi, mungkin Aisyah capek menggosok, mencuci, masak. Nabi, ini mihrab, ini rumah Nabi. Di depan pintu ini, dia buka sorbannya, dia bentang di situ. Tidur Nabi di situ. Jam 3, Aisyah bangun mau ke belakang, mau ke toilet. Dirosoknya sebelah, tak ada suami. Kalau orang kini, ibu kini dirosok laki sebelah, tak ada, tak sirup darah. Mana laki dia tak ada? Tak ada. Keluar Aisyah, dibukanya pintu. Nabi Muhammad terbangun. Apa kata Nabi? "Maaf Aisyah, semalam rapatnya alas, aku lambat pulang. Maaf tak bisa tidur bersama." Ini Muhammad dulu. Udahlah tak dibukakan pintu, lolok di luar, inyolo yang minta maaf. Muhammad dulu. Muhammad kini, gue lah hilang yang sepintu gue. Lambe apa tuh pulang dari simpang main domino, dibuka pintu, tok 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 tok, digedor nak jendela pun digedor dan buka. Sudah dibuka dia bini kok keluar telunjuk. Kau lolok atau mati? Tapi tak, Muhammad segera elok aja. Begitu Nabi itu lembut kepada istri. Dia memanggil Aisyah itu, "Ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan." Karena Aisyah itu putih, kena matahari merah. "Ustaz, ya, istriku hitam Pak Ustaz, boleh aku panggil ya Humairah?" "Panggil lah. Asal jadi yang dipanggil ya Hajar Aswad." Begitulah Nabi itu lembut kepada istri. Nabi Muhammad mengajarkan kepada istrinya cara memasak. "Ya Ustaz, ya. Ya Aisyah," kata Nabi, "Iza tabakhta, apabila engkau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkanlah air." Ibu-ibu kalau tabung masaknya air kirim tetangga. Artinya apa? Sambung rasa. Masak kita, tetangga kita ingin memakan itu, kita antar sepotong 2 potong daging atau masakan yang kita masak, bersambung rasa.
Nabi mengajarkan agar menjadi istri yang salihah. Aisyah mengajarkan kepada ibu menjadi istri yang salihah. Bagaimana? Khadijah maksud saya. Khadijah itu kalau Nabi pulang pergi ke kerja, diantarnya sampai depan pintu. Nabi mau pergi dakwah, diantar Nabi itu sampai depan pintu. Lah hilang punggung Nabi itu, baru Khadijah masuk. Ini Khadijah dulu. Khadijah gini. Lalamu laki itu gak mau pintu, manolah bini dia tak diantar. Kalau aku kata apa? Dan kau itu yo, aku itu, yo koilah. Kalau aku kata ibu dari dalam sebab jangan lupa tutup pintu dah. Udah tak diantar. Jadilah istri yang salihah. Antar suami sudah hilang punggungnya, masuk ke rumah, ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Ya Allah, suamiku pergi mencari nafkah, berikanlah dia keselamatan, jalan harapan raya ramai ya Allah. Anakku pergi sekolah ya Allah, beri dia ilmu yang bermanfaat ya Allah. Anakku kuliah di Jakarta, di Jogja, di Surabaya ya Allah, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia pergaulan bebas ya Allah. Doakan, itulah fungsi ibu. Itu yang diajarkan oleh Khadijah kepada ibu-ibu sekalian. Nah, banyak lagi sebetulnya. Nabi itu orangnya tak pernah sakit. Diutus oleh gubernur Mesir Amr bin As, seorang dokter ke Madinah. Kau tugas kau jaga Nabi kalau dia sakit obat. 3 bulan dia di Madinah, Nabi tak pernah sakit. Baliknya ke Mesir lagi. Kenapa kau balik? Nabi tak ada sakit. Coba dokter sekarang, dia buka praktek, tak ada orang datang, orang langsung tutup. Apa resep Nabi itu sehat? Pertama, Nabi itu copek lolok, copek jagung. Kalau awak lambe lolok, lambe jagung. Nabi tidur habis Isya, jam 2 dia bangun. Tahajud, zikir sampai subuh. Saya diajarkan oleh guru saya, kata dia, habis engkau sholat tahajud, witir, jangan lupa 3. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, sampai azan subuh. Itu yang diajarkan. Karena itulah ajaran yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Maka Bapak Ibu, bangun tahajud sebelum azan subuh itu istighfar 100 kali, sebanyak-banyaknya, jangan sampai 100, sampai 1000. Sholawat banyak. Yang ketiga, la ilaha. Apa resep Nabi itu sehat lagi? Yang kedua, Nabi itu makannya sedikit. Kalau awak sedikit makan. Maulid Nabi makan, Isra Mi'raj makan, masuk puasa halal dan tapi kan kulu makanlah, washrabu minumlah, wala tusyrifu jangan berlebih-lebihan. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka dengan memperingati Maulid Nabi malam ini bertambah hendaknya rasa cinta kita kepada Nabi dengan cara apa? Banyak sholawat, baca buku tentang sejarah Nabi. Yang ketiga, ikuti akhlak Nabi. Nabi itu orangnya tinggi budi, rendah hati, cepat pemaaf, lambat marah. Kalau awak tinggi hati, rendah budi, copet, pendendam, marah nomor 1. Maka tiru akhlak Nabi. Mudah-mudahan kita bersama Nabi masuk ke dalam surga Firdaus Allah, insya Allah. Baik Bapak Ibu, tak banyak yang dapat saya sampaikan karena kita masih ada acara yang lain. Kita tutup dengan membacakan doa. Semoga bertambah rasa cinta kita kepada Nabi dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi di yaumil mahsyar kelak. Amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antallahu rabbana la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, malam ini kami berkumpul berjamaah dalam rangka meningkatkan rasa cinta kami kepada Nabi-Mu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ya Allah, berkahi, rahmati serta ridhoilah acara kami pada malam hari ini ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad dengan banyak-banyak berselawat kepadanya ya Allah. Dengan makin cinta kami dengan membaca tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad, dan jadikan kami orang yang lembut hati untuk meniru akhlak dan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga barokah hidup kami dunia, selamat hidup kami hingga ke akhirat kelak ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak cucu kami orang-orang yang gemar melaksanakan salat ya Allah. Begitu juga keluarga kami ya Allah, lembutkanlah hati mereka untuk mau datang dan meramaikan masjid ini untuk salat berjamaah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah negeri kami dari bala bencana, dari pemimpin yang tidak adil, dari orang-orang yang ingin meluluh lantahkan negeri kami ini ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.